Biaya ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi turun hingga 2 juta rupiah melalui keputusan DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umroh. Hal ini menjadi salah satu wujud komitmen DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan, pelaksanaan, dan pemanfaatan anggaran ibadah haji. Pada masa persidangan ini, DPR RI melalui alat kelengkapan Dewan bersama Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi sebesar 87,4 juta rupiah dan besaran BPIH atau biaya yang dibayarkan oleh jamaah juga turun menjadi 54,1 juta rupiah. Pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani pada rapat paripurna DPR RI 4 November 2025 ini merupakan hasil dari keputusan sebelumnya pada rapat kerja antara Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Haji dan Umroh dalam menetapkan besaran biaya haji. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang menyebut penurunan biaya haji ini atas evaluasi komponen biaya yang bisa diefisiensi. Kami di Komisi 8 pertama mengunci pelayanan dulu. Pelayanan kita itu ada akomodasi, ada konsumsi, ada transportasi. Kemudian yang paling penting dan menentukan itu layanan di Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Ini kita kunci dulu nih. Hotelnya berjarak dekat ke Haram. Konsumsinya rasa Nusantara. Setelah dikunci kualitas layanan, baru kita bretelin satu-satu. Oh, ini komponennya harganya sekian, dan ini harganya sekian. Kita minta diturunkan dari setiap komponen. Begitu kita turunkan, ketemu total angka 2 juta. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2026 adalah 87,4 juta rupiah, turun 2 juta dibanding BPIH tahun 2025, yakni 89,4 juta rupiah. Sementara biaya perjalanan ibadah haji atau biaya haji yang ditanggung calon jemaah haji adalah 54,2 juta rupiah atau turun 1,2 juta rupiah dibanding tahun sebelumnya. Sementara sebelumnya dari biaya haji tahun 2024 ke 2025 juga terjadi penurunan sebesar rata-rata 4 juta per jemaah. Penurunan bisa dilakukan meski dengan asumsi kenaikan kurs dolar Amerika Serikat. Masyarakat pun menyambut baik hasil keputusan ini. Tanggapan saya senang banget Mbak, positif ya. Soalnya melihat antrian yang luar biasa. Saya dapat antrian di 2000 berapa ya, masih sekitar 20 tahunan lagi. Jadi dengan diturunkannya ya senang banget. Ya, tanggapannya sih alhamdulillah ya, jadi moga-moga nggak cuman yang mampu aja yang bisa ke sana, tapi semua orang ya yang keinginannya ada jadi bisa ikutan juga. Semoga kualitasnya juga makin baik sehingga pas lagi kita naik haji juga di sana nyaman. Ya, sangat positif ya, sangat positif sekali. Masyarakat terbantu dengan penurunan biaya haji dan kalau bisa pelayanannya lebih ditingkatkan lagi supaya masyarakat lebih terbantu, supaya kedepannya masyarakat bisa berhajinya tidak terlalu lama menunggunya, waktu tunggunya tidak terlalu lama. Itu saja harapan dari kita masyarakat ya. Tentu tanggapan positif dari masyarakat diikuti pula dengan harapan kontrol kualitas pelayanan bagi jemaah haji. Kini alat kelengkapan Dewan bermitra dengan badan yang telah berubah menjadi Kementerian Haji dan Umroh menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Ketua Komisi 8 menegaskan persoalan ibadah haji dari tahun ke tahun harus dievaluasi dengan lebih serius, terlebih kini kementerian bisa lebih fokus pada ibadah rutin haji dan umroh. Kita ingin segera dilakukan seleksi dan pemanggilan untuk pelunasan. Kemudian setiap kloter diselesaikan mulai sekarang. Tidak seperti dulu, begitu mau berangkat masih ada yang bertukar. Begitu mendarat di sana,
oleh Saudi melihat, loh kok ini yang mendarat. Akhirnya terlantar jamaah. Ada beberapa orang tidak boleh masuk di situ karena ketentuan mereka itu sudah berubah. Dan Saudi sebetulnya ingin menggeser semuanya proses itu menjadi digital. Nah, sementara kita sebagian masih manual. Nah, kalau begitu dimanfaatkan saja, maka jamaah kita ini nanti sudah bisa dipersiapkan sejak awal mulai sekarang. DPR RI melalui Komisi 8 berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan pelaksanaan dan penggunaan anggaran ibadah haji. Kini kuota haji adalah 221.000 jemaah dengan waktu tunggu bagi jemaah reguler adalah rata-rata 26 tahun dan kuota proporsional per daerah. Dengan fungsi pengawasan dan legislasi, DPR berharap dapat memaksimalkan serta meningkatkan hal ini agar prinsip keadilan dapat semakin terwujud.